Halo, jumpa lagi sobat ternak rumahan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke chickenku menanyakan berapa sih biaya sebenarnya memelihara dan membesarkan dari DOC hingga menjadi ayam pulet. Ayam pulet usia 16 hingga 18 minggu. Kali ini chickenku akan mencoba share berapa biaya sebenarnya kita membesarkan dari DOC anak ayam hingga menjadi ayam yang siap bertelur. Semoga video kali ini bermanfaat buat Anda. Mari kita ikuti lanjutannya. Di video ini chickenku akan coba share dan semoga info ini membantu buat Anda. Ketika kita memilih membesarkan DOC petelur sendiri, maka yang harus kita ketahui adalah standar kebutuhan dalam pakan. Standar kebutuhan pakan saat pembesaran. Setelah mengetahui standar kebutuhan pakan dan dikonversi menjadi harga rupiah, maka di situ kita bisa memutuskan untuk memilih beli pakan kemasan yang sudah jadi atau meramu pakan sendiri. Nah, standar kebutuhan pakan yang dibutuhkan satu ayam petelur dari usia DOC hingga usia 18 minggu atau 4,5 bulan adalah sekitar 6,5 hingga 7 kilo. Dari mana standar ini didapat? Sumber yang saya ambil dari situs Isabron langsung dalam materi Isabron Rearing Table. Saya juga ambil dari situsnya Lohman langsung sebagai rujukan pembanding. Kalau Anda perhatikan di sini tertera di tabelnya usianya, takaran pemberian pakan minimal dan maksimalnya dalam gram per hari, dan juga angka kumulatifnya dari total yang diberikan, dan yang paling akhir adalah berat badan ayam idealnya. Di tabel ini terlihat bahwa di usia 18 minggu konsumsi pakannya 83 hingga 85 gram per hari. Dan selama itu sudah menghabiskan kurang lebih 6.497 gram hingga maksimalnya 6.749 gram. Tapi di sini saya bulatkan menjadi 6,5 hingga 7 kg. Dan dua-duanya sama, baik Isabron maupun Lohman sama-sama menghabiskan konsumsi sekitar 7 kg hingga usia 18 minggu. Dan lebih amannya, pakan yang dikeluarkan kita bulatkan menjadi 8 kg. Kenapa dilebihkan? Sebagai antisipasi 7 kg dikonsumsi ayam, sementara 1 kg-nya mungkin sebagian tumpah atau sebagian mengandung kadar air yang tercampur dalam pakan, karena pakan ternak ayam saya metodenya semi fermented, jadi dicampur air probiotik. Dengan pakan 8 kilo dari usia DOC hingga 4,5 bulan dikalikan Rp7.000 per kilogram, maka hasilnya Rp56.000. Kalau kita beli pulet seharga Rp70.000 per ekor, maka ada selisih kurang lebih Rp14.000. Anggap selisih Rp14.000 ini biaya beli DOC, vaksin, listrik, air, dan jasa pemeliharaan yang diambil penjual. Dan ini mepet keuntungannya bagi penjual. Biasanya penjual pulet harus bisa menekan pakan seharga setidaknya Rp6.000, sehingga total biaya pembesaran hanya Rp48.000. Ada sisa Rp22.000. Sisa Rp22.000 ini untuk dipotong beli DOC, vaksin, jasa pemeliharaan, dan lain-lain. Sehingga dari sini kalau dapat untung Rp10.000 per ekor, maka setiap pesanan 100 ekor bisa dapatkan untung sekitar 1 juta. Kalau pesanan 1000 ekor, maka bisa mencapai keuntungan 10 jutaan. Ini dari sisi kalau Anda ingin jualan pulet. Kalau pengalaman saya pembesaran sendiri, tentu saja tidak ada beban seperti penjual pulet. Sehingga saya bisa tekan pakan sendiri hingga seharga Rp3.000 atau paling tinggi Rp4.000. Jadi kalau dikalkulasikan hingga usia 18 minggu, pakan 8 kilo, kita kalikan Rp3.000, maka totalnya adalah Rp24.000. Kalau pakannya Rp4.000 per kilogram dikali 8 kilo, maka totalnya Rp32.000. Dan kalau masing-masing ditambah harga DOC Rp10.000, maka totalnya Rp34.000 dan Rp42.000 per ekor. Ini belum biaya listrik, air, vaksin, obat-obatan, dan lain-lain. Kita bebankan sekitar Rp5.000 per ekor. Sehingga total pembesaran hingga pulet usia 18 minggu seharga Rp37.000 hingga Rp47.000 per ekor. Kalau kita anggap harga pulet usia 18 minggu adalah Rp70.000 kalau kita beli, setidaknya sudah menghemat Rp23.000 hingga Rp33.000. Angka ini untuk satu ayam petelur. Kalau 100 ayam, maka sudah memotong biaya sekitar 2,3 juta hingga 3,3 juta rupiah. Sementara terakhir saya memelihara 200 ayam petelur, sehingga tidak berasa dalam pemeliharaan 4,5 bulan sudah berhemat sekitar 4,5 juta hingga 6,5 jutaan.
Itu kalau dihitung adanya kematian 5%. Lalu pakan pembesaran seharga Rp3.000 hingga Rp4.000 itu seperti apa? Di video yang lama dulu pembesaran DOC hingga usia 1,5 bulan menggunakan 3 kg BR1 atau 511 ditambah 2 kg dedak katul plus EM4, gula, dan top mix. Kalau di total sekarang ini Rp6.700. Angka ini sudah tidak relevan lagi karena dedak katul di tempat saya tadinya Rp2.000, sekarang naik jadi Rp4.000 per kilogram. Sekarang saya gunakan pakan dari olahan ikan reject Rp100.000 per 40 kg, dedak 20 kg Rp80.000, tepung jagung 10 kg Rp50.000, brand Polar Rp80.000 untuk 20 kg, dan ampas tahu 10 kg Rp15.000. Total Rp325.000 dibagi 100 kg ketemu harga Rp3.250.000. Terkadang bisa saja kita dapatkan ikan reject seharga Rp80.000 per 40 kg dan dedak seharga Rp70.000 per 20 kg. Tepung jagung Rp45.000. Brand Polar Rp76.000 dan ampas tahu Rp12.500 per 10 kg. Sehingga total semua hanya Rp283.500 dibagi 100 kilo sama dengan Rp2.835 pakan per kilogramnya. Ini masih menghasilkan pakan dengan nilai protein antara 17 hingga 19%, jadi masih cukup. Kalau ditambah biaya air, listrik, atau gas untuk pemanas, top mix, vitamin, vaksin, maka tentu saja masih masuk di kisaran angka Rp3.000 hingga Rp4.000 pakan per kilogramnya. Untuk itulah kenapa saya lebih suka memelihara ayam petelur dari DOC. Tapi semua tergantung kita masing-masing dan kemampuan masing-masing. Bebas saja memilih. Untuk update praktek cara buat pakannya, insya Allah akan saya coba buatkan di next video. Sebagai alternatif kalau Anda tidak menggunakan ikan reject, maka Anda bisa gunakan konsentrat 144 atau konsentrat merek lain. Kalau konsentrat 144, Anda bisa gunakan takaran 20 kg, dedak katul 20 kg, tepung jagung 10 kg, brand Polar 20 kg, dan ampas tahu 10 kg. Menghasilkan total pakan 80 kg. Kalau di total, konsentrat 144 Rp180.000, dedak Rp80.000 20 kg, jagung 10 kg Rp50.000, brand Polar 20 kg Rp80.000, ampas tahu 10 kg Rp15.000. Total semuanya Rp405.000. Dibagi 80 kg, ketemu angka kurang lebih Rp5.100 pakan per kilogramnya. Jadi tetap masih lebih irit. Hanya saja sebagai pembanding, kalau kita menggunakan ikan reject, nilai protein yang didapat antara 17 hingga 19%. Sementara kalau menggunakan konsentrat 144, mendapatkan nilai protein sekitar 20 hingga 21%. Dengan harga Rp5.100 per kilogram. Sementara yang dengan ikan reject dengan harga Rp2.800 hingga Rp3.205.000 per kilogram. Silakan Anda pilih yang mana. Untuk update cara buat pakannya dan prakteknya, saya akan coba share di next video setelah saya mendapatkan ampas tahu. Karena akhir-akhir ini untuk mendapatkan ampas tahu di tempat saya susah karena diborong oleh peternak sapi semua. Ketika udah mendapatkan ampas tahu, saya akan coba share video cara fermentasi ampas tahu dan juga cara pembuat pakan dengan dasar ampas tahu. Karena apa? Karena ampas tahu memiliki protein yang cukup tinggi. Ampas tahu begitu penting karena memiliki protein hingga 23%. Jadi sangat dibutuhkan dalam pembuatan ransum pakan, apalagi untuk ternak ayam rumahan seperti kita. Itu tadi gambaran share dari Chickenku tentang rumus pakan dan komposisi pakan. Yang jelas setiap peternak memiliki rumus dan komposisi pakan masing-masing. Ini hanya sekedar berbagi yang semoga bermanfaat buat Anda. Demikian video Chicken kali ini. Kita ketemu lagi di next video. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Terima kasih telah mengikuti video-video Chickenku selama ini. Dan kita jumpa lagi di next video. Salam sukses selalu buat kita semua.